Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutakassirah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabil anjumiz zahirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Arqam beserta jajarannya, bapak-bapak hadirin, mungkin juga ada wal hadiratnya, tanpa disebut namanya satu persatu, tanpa mengurangi akan hormat dan takdim saya kepada Bapak Ibu semuanya. Insyaallah semuanya yang hadir di pagi hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, tiada untian kata yang pantas diucapkan terlebih dulu kecuali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati, berkat karunia limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Rahmat takdim serta salam hubaya-hubaya Allah tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada pengikut-pengikutnya yang senantiasa selalu menjalankan sunnah-sunnahnya min yaumil hadza ila yaumin nahdah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini alhamdulillah tadi telah diperkenalkan oleh Bapak Sulaiman selaku pengurus di masjid ini. Saya alhamdulillah untuk tahun periode 2021 sampai 2026 ini diberikan amanah untuk Ketua DMI. Apa itu DMI? Dewan Masjid Indonesia, untuk tingkat Kecamatan Bekasi Utara. Harapan Jaya termasuk diantaranya adalah masih wilayah Bekasi Utara. Alhamdulillah kesempatan ini saya untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan mendatangkan pertama rizki, amin ya rabbal alamin. Yang kedua panjangkan umur, amin ya rabbal alamin. Jadi siapa yang kepingin panjang umurnya dan rizkinya diluaskan, maka rajin-rajinlah bersilaturahmi. Dalam kesempatan ini saya ingin mengupas tentang ayat 28 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un.
Dari ayat ini bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ada 5 fase kehidupan manusia. 5 fase kehidupan manusia ini, yang pertama adalah fase amwat, yaitu alam ruh. Kita di zaman azali, di alam ruh, dalam kondisi mati. Kaifa takfuruna billahi, mengapa engkau masih belum percaya dengan adanya Allah, sedangkan engkau dulunya adalah mati, yaitu alam ruh, amwat. Fa ahyakum, maka aku hidupkan engkau semua di alam dunia ini, alam fase kedua. Tsumma yumitukum, kemudian aku matikan engkau semua, fase ketiga, alam barzah. Tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan engkau semua, fase keempat itu alam mahsyar, alam perhitungan. Tsumma ilaihi turja'un, alam kelima yaitu kembali ke Allah juga, ke surga atau ke neraka. 5 fase kehidupan ini, jamaah yang berbahagia, ketika kita ada di alam ruh, sudah teken kontrak. Allah berfirman, alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Maka kita, ruh kita menjawab, qalu bala syahidna. Mereka menjawab, bala, iya. Jadi bahasa Arab itu banyak sekali sinonimnya, kosakatanya yang artinya sama tetapi kata-katanya berbeda. Seperti misalnya bala itu artinya iya, na'am juga iya, aywah juga iya. Aywah itu sama, iya artinya. Sama dengan kita bahasa Indonesia, dipanggil iya, dipanggil tergantung daerahnya. Kalau daerah misalnya Betawi ya iya. Orang Jawa ada kalanya nun, ada kalanya nggih gitu. Nah, macam-macam. Jadi bahasa Arab pun begitu. Bala syahidna, ya saya menyaksikan. Artinya ini mengakui bahwa Allah itu sang khalik, kita adalah makhluk. Ketika kita itu sudah mengakui bahwa Allah sebagai sang pencipta, kita adalah yang diciptakan, maka apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dunia agar kita bertakwa, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, hakikat takwa adalah definisinya begitu, imtisalul awamir ya, wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini sudah teken kontrak. Begitu lahir di dunia, alam kedua, fa ahyakum, maka aku hidupkan engkau semuanya. Ini menggunakan huruf fa dalam ilmu balaghah, tartib ittisal. Dikatakan dalam Alif Ibnu Malik, ilmu alat, wal fa'ulit tartibi bittisali wa tumalit tartibi bing fisali. Huruf fa itu adalah tartib ittisal, artinya berurutan tanpa ada jedah waktu. Tapi kalau thumma itu ada jedah waktu. Fahyakum, maka aku hidupkan engkau semuanya. Allah hidupkan tentunya melalui proses kehamilan, baik itu 7 bulan, mungkin 8 bulan, mungkin 9 bulan, bahkan ada yang lebih ya. Biasanya kalau hamilnya itu lebih dari 10 bulan, orang-orang apa? Udah khawatir aja gitu. Nah, sekarang sudah zamannya modern. Oh, kalau begitu dipasin aja. Belum waktunya lahir, disesar. Cari tanggal yang baik. Contohnya 12-12 misalnya, ya. Ini tanggal 12-12 misalnya. Tanggal 12 bulan 12, ya. Bisa juga tanggal 25 bulan 12. Oh, lahirnya siapa? Ya lahir anak kita umpamanya. Itu bisa direkayasa seperti itu. Itu zamannya zaman modern. Jadi fahyakum, aku hidupkan kau semua. Ini fase kedua. Kita ini di alam dunia itu
fase kehidupan yang kedua, alam kedua. Nah, hidup ini adalah pilihan, mau jadi orang baik atau jadi orang jahat. Kalau kita jadi orang baik, ya tentunya kita ikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan dilanggar, larangannya ditinggalkan. Tapi kalau mau jadi orang jahat gampang sekali. Siapapun berpotensi untuk jadi orang jahat, ya. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Dengan cara kita ngaji rajin setiap minggu ketiga ya Ustadz ya. Ya, setiap minggu ketiga alhamdulillah ada kultum subuh seperti ini. Ini perlu dilestarikan dan mudah-mudahan ini adalah sebagai cara untuk menambah perbendaharaan amal ibadah kita. Tentu saja belum tentu di masjid-masjid lain itu ada pengajian-pengajian rutin maupun yang bulanan atau mingguan dan seterusnya. Tapi kalau ada di sini, alhamdulillah. Nampaknya ini masjid juga ya, perlu dikembangkan lagi, ya, dibesarkan lagi. Saya 5 tahun jadi wakil ketua, sekarang jadi ketua. Prioritas pertama dari DMI adalah mencatat semua masjid-masjid yang ada di lingkungan Kecamatan Bekasi Utara. Berdasarkan data tahun 2017, itu ada 152 masjid untuk Bekasi Utara saja. Nah, sekarang sudah banyak tambahan, mungkin sudah 160 atau 70 dari tahun 17 sampai 2021 ini. Apalagi dengan adanya masa pandemi, itu ada banyak musola-musola yang kemudian jadi masjid. Nah, mudah-mudahan termasuk ini adalah musola yang akan jadi masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk menjadi masjid. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu harus terketuk hatinya untuk membangun masjid. Ya, kita bangun calon masjid. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah, di mana di saat hari itu tidak ada pertolongan anak kita, istri kita, keluarga kita, harta kita tidak bisa menolong kita kecuali mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan salah satunya saja yaitu orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Artinya apa? Orang yang peduli dengan kondisi masjid, peduli dengan apa yang diperlukan oleh masjid, lalu kita rawat ini masjid, kita bangun ini masjid. Bukan hanya setelah dibangun, tapi juga diisi, diramaikan. Takmirul masjid, yaitu meramaikan masjid dengan cara seperti ini. Apalagi habis sholat subuh, Masya Allah. Sebelum sholat subuh kita sudah sholat sunnah. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, itu pahalanya lebih baik daripada alam jagat raya seisinya. Pagi ini Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang terkaya di dunia. Amin. Ya Rabbal alamin. Memiliki kekayaan alam jagat raya. Kalau tadi itu sholat qabliyah subuh, makanya jangan ditinggalkan, jangan dipasin, sudah azan ke sini. Sebelum azan kita sudah sholat sunnah 2 rakaat, baik di rumah maupun di masjid. Ya, sholat sunnah 2 rakaat itu pahalanya luar biasa. Ditambah lagi adalah selesai sholat subuh, taklim seperti ini, luar biasa. Langkah-langkah selangkah setapak Bapak dicatat oleh malaikat sebuah kebaikan. Ditambah lagi dengan hadis yang mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu lahu fi ilman, sahalallahu ilal jannah. Thariqan ilal jannah. Barang siapa yang langkah-langkahnya atau menuju untuk menuntut ilmu seperti pagi ini sudah sampai di sini, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kelihatannya walaupun ditutup dengan masker, kelihatan pada semringah semuanya, seger semuanya, calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ad-dunya artinya adalah dekat. Dunia itu dekat, singkat dan dekat. Menurut seorang penyanyi, bagikan di atas panggung sandiwara. Itu hidup itu bagikan di atas panggung sandiwara. Ketika di atas panggung, dipuji-puji, dielo-eloin, kemudian dilihat semua banyak orang. Begitu sudah turun, biasa saja, begitu. Dan tidak lama, tidak akan selamanya di atas panggung. Di dunia juga begitu, tidak akan selamanya. Sebentar.
Ini man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Cara ilmu tasawuf, siapa orangnya yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kalau kita tidak kenal dengan diri kita, sulit untuk mengenal Tuhan kita. Kadang-kadang kita dengan kesombongannya, keangkuhannya, sok pinter, sok kaya, sok hebat. Siapa kita sebenarnya? Dulu kita tidak ada, sekarang ada, nanti akan tiada. Ada orang Jawa di sini? Ada enggak? Enggak ada. Dulu saya tidak ada, sekarang jadi ada. Satu saat akan tiada, kembali ke rahmatullah. Itu. Jadi kita harus sadar bahwa kita dulunya enggak ada, sekarang ada. Fa'ahyakum nih, fa'ahyakum. Ada yang hidupnya di dunia cuma 3 hari. Ada yang cuma setengah jam langsung meninggal. Ada yang setahun. Ada yang terlanjur lama kayak kita-kita ini. Sudah berapa nih Pak Ustaz Sulaiman nih, berapa tahun? 50 ada? Lebih ya. Saya hampir 60 tahun. Ya, hampir 60 tahun. Nah ini udah terlanjur lama. Maka apa? Harus dirawat. Dirawat, jangan sampai kita itu terlalu banyak kesalahannya. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Semuanya ada, hanya kita imbangi dengan amal perbuatan baik, ya, sehingga kita itu hitung-hitungan, harus ada introspeksi. Umur sudah sekian, banyakkan mana yang untuk ibadah sama untuk hura-hura pada waktu itu. Jangan-jangan kita bahasa Betawinya ujuk-ujuk. Ya, tahu-tahu. Ujuk-ujuk tuh bahasa Tegal, bahasa Purwokerto, ujuk-ujuk. Tahu-tahu umur kita, lah kok saya sudah 70 tahun pamannya. Iya, kaget dengan umur, kaget. Kemana? Kemarin-kemarin kemana? Waktunya disia-siakan. Ya. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia yang berguna bagi manusia lain. Ada man tola umruhu, ya. Harunas man tola umruhu kasura amaluhu. Man tola umruhu qalilun amaluhu. Sebaik-baik orang yang memang panjang umur tapi amalnya banyak. Sejelek-jelek orang yang umurnya panjang tapi amalnya dikit. Amalnya dikit. Jangan nunggu pensiun. Nanti antar saya sholat kalau udah pensiun. Sekarang masih sibuk cari dunia. Nggak ada habis-habisnya cari dunia. Nggak ada cukup-cukupnya. Udah kita tawakal sama Allah. Kita ikhtiar semampu kita. Semaksimal mungkin. Selebihnya kita tawakal kepada Allah. Insya Allah akan berikan rezeki. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Ketika kita itu beriman dan bertawakal kepada Allah, akan Allah turunkan keberkahan datangnya dari langit. Tetapi kalau kita kufur, kita tidak percaya dengan adanya kekuasaan Allah, bahwa Allah sang pencipta dan pemberi rizki, kita nggak yakin, maka berbahaya sekali, azab amat pedih akan datang kepada kita. Hadirin yang saya hormati. Jadi alam dunia ini adalah pilihan. Dan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam akhirat. Kita di akhirat akan bahagia atau tidak, akan celaka atau akan beruntung, tergantung amalan kita di dunia. Tergantung amalan kita di dunia. Nggak mungkin kita sudah meninggal, pengen hidup lagi untuk sholat lagi, sedekah lagi, zakat lagi, yang mampu umroh, haji. Nggak mungkin. Kita ada di dunia ini sebentar. Bagikan kita pergi ke pasar. Ke pasar ditunggu oleh-olehnya, beli apa saja di pasar. Kemudian kembali, itu yang akan dinikmati. Ya, ini dunia ini. Apakah kita akan hidup selama-lamanya meskipun seseorang, ya, ahli bahasa atau ahli puisi, Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Meskipun rambutku memutih
dan gigiku permisi satu persatu. Was, hebat. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah ya. Ketika kita sedang beribadah seolah-olah kita akan mati di esok hari. Tetapi ketika kita mencari kerja, harta, ini seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Beramallah untuk duniamu seolah-olah akan hidup selama-lamanya. Semangat, semangat, jangan malas. Semangat, walaupun kita sudah tua tetap semangat ya tinggi. Semangat. Tapi ketika kita berhadapan atau sedang menjalankan ibadah, seolah-olah akan mati esok hari. Mungkinkah kita esok masih hidup? Masya Allah. Luar biasa. Corona telah mematikan ribuan manusia. 27.000 se-Jawa Timur menjadi janda. Ada yang karena corona, ada yang karena sakit biasa, ada yang karena macam-macam. Satu provinsi 27.000 janda mendadak. Masya Allah. Ya. Jakarta banyak juga. Maka dari itu kita harus ingat bahwa di dunia itu tempat menanam akhirat, menanam kebaikan. Tidak ada orang yang akan hidup selamanya. Tsumma yumitukum. Nah, tsumma kemudian. Ini tartib infisol. Ada pisah. Ada jeda waktu. Tsumma yumitukum. Tergantung kita mau dikasih umur berapa. Terserah Allah. Ya. Tapi dengan sering silaturahmi seperti ini. Panjang umur. Artinya adalah ketika kita sudah tiada. Banyak dikenang kebaikannya. Ada yang arti sebenarnya panjang umur memang betul-betul dipanjangkan umurnya. Ada yang kepengin panjang umur. Semuanya kepengin, tapi mau pengennya apa? 200 tahun apa berapa? Sekarang 100 tahun udah ngerepotin yang hidup, Pak ya. Ini coba ada nggak yang 90 tahun? Sudah nggak ada. Masya Allah. Jadi menurut dokter dari Amerika penelitiannya, rata-rata di dunia ini umur kalau di atas diambil, yang lebih dari 70, bawah diambil, maka rata-rata itu 70 tahun. 70 tahun. Barometer kita adalah 63 tahun sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang 29 hari atau bagaimana itu? Yes, harus ngitung itu. Kalau sudah lebih dari 63 namanya bonus. Ya. Maka apa? Summa yumitukum. Kemudian aku matikan engkau semuanya. Tidak ada yang hidup selama-lamanya. Alam keberapa? Alam ketiga. Summa yumitukum. Alam barzah. Pertanggungjawaban kita di lubang yang sempit, di lubang yang gelap. Lalu kita diuruk, ditindihin dengan ya Allah, ya Rabb. Apa yang akan memberikan pertolongan pada kita? Amal kita apa? Amal kita. Ketika di dunia, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Amal kita yang akan menerangi dalam alam kubur, amal kita. Ya. Makanya ketika di dunia itu betul-betul semangat ibadahnya agar di dalam kubur kita juga mendapatkan banyak pertolongan. Selamanya kah di dalam kubur? Tidak. Akan dihidupkan kembali. Tsumma yuhyikum. Kemudian aku hidupkan kembali. Di alam yang keempat adalah alam mahsyar. Bertanggung jawab atas perbuatan kita di dunia. Di hadapan jaksa maha adil, maha perkasa, maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
al-yauma, pada suatu hari nanti, nahtimu afwahihim, dikunci mulut-mulut mereka, ya, wa tashhadu arjuluhum, dan disaksikan oleh kaki-kaki mereka. Jadi al-yawma nahtimu ala fihim wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita yang berbicara, disaksikan oleh kaki-kaki kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita lakukan di dunia. Surat apa itu, Pak? Surat Yasin. Masya Allah. Pada satu hari nanti mulut kita dikunci, digembok, tak bisa bicara. Di dunia kita masih bisa bohong, masih bisa dusta, lidah kita tidak bertulang, bisa ngomong seenaknya. Ya. Tapi di akhirat, di hadapan Hakim Maha Bijaksana, nggak bisa disogok. Di dunia hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. 4 juta gentar membayar yang Masya Allah. Ya Rabbi. Itu hukum di dunia bagikan sarang laba-laba. Sarang laba-laba, kalau yang nabrak itu nyamuk, ketangkep dia karena kecil. Giliran kampret yang nabrak, jebol. Jebol rumahnya. Ya. Binatang yang besar nabrak sarang laba-laba, jebol. Gak mempan. Dan itu bukan hanya di Indonesia saja, seluruh dunia begitu. Maka dari itu, tangan-tangan kita akan berbicara. Apakah Bapak pada percaya? Jangankan di akhirat nanti, di dunia saja tangan sudah berbicara. Cap jempol, Pak, sidik jari, satu pun orang sedunia nggak ada yang sama. Meskipun anak kembar, nggak bakalan sama. Mesti beda-beda. Ketika sudah diketahui cap jempol atau sidik jarinya adalah orang tersebut, sudah pasti ini orangnya. Pelakunya juga dia ini. Bayangkan itu, sidik jari yang 3 atau cap jempolnya, itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Allah luar biasa. Maha dahsyat. Maha segala-galanya. Kita nggak ada yang sama. Masya Allah. Ini berarti apa? Tangan berbicara. Itu tangan berbicara. Oh berarti ini cap jempolnya si A. Ini si B dan seterusnya. Itu di dunia. Apalagi di akhirat. Wa tukallimuna aydihim, akan berbicara tangan-tangan kita. Hari Minggu tanggal 26 saya menyedekahkan air untuk pengajian. Alhamdulillah. Nanti dicatat semuanya. Saya menyedekahkan makanan. Alhamdulillah. Pokoknya siapa aja ini yang membuat suksesnya pada pagi hari ini, amalnya semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kenapa panitia sibuk di luar? Ada apa? Melayani. Ada makanan? Tentu ada yang bikin kan? Ada yang ngasih kan? Berkah insyaallah. Itu mudah-mudahan Allah berkahkan itu. Amin ya rabbal alamin. Tambahkan rezekinya. Semuanya kita yang hadir juga seperti itu. Luar biasa. Supaya ini kalau nggak dimakan jadi nggak berkah. Minuman juga begitu, kalau nggak diminum nggak berkah. Dicicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah akal-akalan Ustaz aja pengen minum. Ya. Alhamdulillah. Jadi di alam akhirat itu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kembali kepada Allah. Kita itu dari Allah, dari surga ke dunia, kemudian akan kembali kepada Allah. Ke surga atau ke neraka? Tergantung. Tergantung.
Ya. Ilustrasinya begini, Pak. Kita punya gelas banyak, taruh di lemari kaca. Sudah bersih. Ibaratnya adalah di surga. Gelas-gelas itu suatu saat kita ada acara, itu gelas ini termasuk dipakai, dikeluarkan. Berarti keluar dari surga adalah ke dunia. Dikeluarin nih gelas ini. Ketika dikeluarkan itu tergantung itu mau diisi apa ini gelas. Diisi air putih, air teh, atau kopi, susu, atau diisi racun. Di dunia ini kita ibarat gelas kosong. Mau diisi apa? Masih kosong. Mau diisi amal ibadah yang bagus, mau diisi kejahatan, bisa saja gelas ini. Bisa saja diisi kejahatan. Nah, tentunya kalau diisi dengan air putih, nanti ketika dicuci gampang. Diisi air kopi gampang. Diisi air teh ya bisa dimanfaatkan, diminum coba kayak apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Enggak nyisa di sini. Coba kalau diisi racun. Masya Allah. Celakanya gelas yang turun dari lemari diisi racun atau minum-minuman yang memabukkan, arak. Pada saat habis itu airnya, habis itu bendanya, kalau ini gampang, taruh di ember, ya, bareng-bareng dengan piring, dengan yang sebagainya, gampang dicuci. Atau di tempat cucian gampang dicuci. Tapi kalau yang bekas ada alkoholnya, ada racunnya, kan dipinggirin, Pak. Ini ntar dulu deh nyucinya. Nyucinya ntar belakangan. Celakanya kalau itu belum sampai dicuci itu gelas, ketendang, gumbrang, pecah. Kemana larinya gelas itu? Apakah balik ke lemari lagi atau ke tong sampah? Ke tong sampah. Masya Allah. Ini bagikan manusia dari surga ke dunia. Diisinya kalau racun, itu kelamaan dicucinya. 3 hari belum dicuci. Di nerakanya itu kelamaan, Pak. Tapi kalau kita isi dengan air, teh, ya di neraka sebentar kita. Dicuci pakai sabun aja udah masuk lemari lagi. Gampang. Isi air putih apalagi. Gak usah di sabun, dikocak-kocak-kocak, langsung bersih, masuk lemari lagi. Masuk surga lagi. Pilihan kita, mau diisi apa ini gelas. Hidup adalah pilihan. Tidak ada hidup yang sempurna. Maka apa yang ada kita dapatkan perlu disyukuri. Kata Demasif, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Ya kan? Kita jalani hidup ini melakukan yang terbaik. Oh, luar biasa itu. Ini kita syukuri betul itu. Ini celakanya itu kalau diisi dengan racun, bisa jadi nggak bakalan balik lagi ke lemari. Kalaupun akan balik ke lemari, nyucinya kelamaan, dosanya terlalu banyak, di neraka terlalu lama. Gitu. Maka kita harus sadar betul bahwa di dunia bikin indah gelas ini. Isinya, oh begitu, sirup, marjan, ada esnya, diminum, enak, luar biasa nikmat. Ada diminum enak, memabukkan, itu adalah hanya sesaat. Selebihnya adalah hilang akalnya. Masya Allah. Makanya kita harus hati-hati. Kembalinya nanti kita dari surga akan ke surga atau ke neraka. Wallahu a'lam. Kalau kita jadi orang baik, insya Allah kalau rajin ngaji kayak gini, kembali akan ke surga lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tsumma ilaihi turja'un. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun yang mendengarkan di rumah masing-masing melalui lubang-lubang pintu, lubang-lubang jendela,
Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Cuma pahalanya gedean yang di sini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya sebagai perkenalan nih, kata Pak Ustadz Sulaiman, biar kenal Pak Ustadz Ketua DMI yang baru yang mau dilantik hari ini. Oh, dilantik hari ini Pak. Nah, saya mau dilantik hari ini kok pagi-paginya suruh ceramah nih. Luar biasa ya. Mudah-mudahan saya bisa amanah mengemban tugas ini, dan yang paling saya takuti adalah kalau saya tidak amanah. Insya Allah tujuan saya bangkit melayani. Itu adalah moto DMI yang saya buat. Artinya yang kemarin-kemarin sudah bagus, harus bangkit lagi lebih bagus dan melayani, yaitu sebagai khadimul ummah, sebagai pelayan umat. Termasuk masjid-masjid yang seperti ini saya akan catat namanya, terus kemudian didata, termasuk surat-surat tanahnya. Ini sudah legalitasnya bagaimana nih? Bukan berarti direbut sama kita, takutnya ada pihak-pihak lain yang menyerobot tanah. Dan ini sudah terjadi di Bekasi Utara. Masjid Al-Falah di Teluk Pucung itu diserobot oleh orang-orang yang ya bahasa kita tidak bertanggung jawab, tapi mereka bertanggung jawab pada ada surat-suratnya. Nah inilah karena tanah wakaf dari Kiai Haji Nur Ali, wakaf zaman dulu tidak ada secari kertas, ya, adanya hanya ucapan. Kemudian belakangan tiba-tiba muncul kok ada surat yang resmi. Anehnya itu di pengadilan Bandung dimenangkan mereka itu. Subhanallah. Nah, jangan sampai terjadi di beberapa tempat lain. Legalitas masjid harus jelas, segala diurus. Nanti cara-caranya mungkin DMI bisa memberikan kemana-kemananya. Karena itu kalau bisa itu dianggarin Pak. Jadi yang ngurus itu ada dananya. Jangan yang ngurus cuma orangnya doang. Ikhlas beramal, nanti repot itu. Jadi ada dananya itu kesana kemari supaya semangat. Karena itu tidak cukup setahun bisa baru selesai loh itu. Setahun selesai. Surat ini. Kadang orang nggak ada duitnya, maju di kelurahan, kurang ini, balik lagi. Dibikin lagi, maju ke peja satunya lagi, wah kurang ini. Aduh repot amat sih orang mau berbuat baik kok begini. Nah ini, insya Allah Pak, sekali Bapak berbuat untuk legalitasnya begitu sudah kuat, sudah mampu, untuk anak cucu kita. Jangan mikirin kita. Anak cucu kita suatu saat nanti ya akan menikmatinya. Kalau orang bapak kita itu nanam kelapa, apa mengharapkan mau makan kelapanya? Tidak. Saya tanam ini pohon kelapa. Siapa tahu nanti anak cucu yang akan menikmati. Bukan dia yang akan menikmati. Karena dia sudah hidup dalam usia tua menanam pohon kelapa, yang menikmati adalah anak-anaknya. Kita bikin ini masjid supaya betul-betul legalitasnya diakui, maka manfaatnya adalah berapa keturunan luar biasa itu. Insya Allah kita mohon kepada Allah agar ini musola akan menjadi masjid yang bermanfaat buat lingkungannya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Apa doa sekalian? Al-Hadina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin afwan karim rahmanir rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafina ma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma lakal hamdu lakal mustaqim wal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Engkau Maha Pengasih, tak kenal pilih kasih, Maha Penyayang dengan segala sifat kasih dan sayang. Pagi ini ya Allah kami duduk bersimpuh di masjid ya Allah. Kami mohon kekuatan, kami mohon petunjuk-Mu, kami mohon bimbingan-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah agar mushola ini menjadi masjid yang berguna bagi lingkungannya. Mudahkan ya Allah segala urusannya.
Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah warga ini warga yang baik-baik semuanya, warga yang islah, warga yang betul-betul Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikan lingkungan ini lingkungan yang bersih, bersih dari sampah, bersih dari narkoba, bersih dari maksiat. Jadikan ya Allah anak cucu kami ya Allah anak cucu yang terhiasi dengan iman dan takwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.